Selamat datang dalam pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran prakarya kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang bab rekayasa dengan materi alat penjernih air. Sebelum melaksanakan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus siswa laksanakan. Yang pertama, silahkan kalian berdoa berdasarkan kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Bapak beri waktu 1 menit untuk kalian melaksanakan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Yang selanjutnya, isi daftar hadir yang sudah Bapak share di grup WhatsApp dengan mengisikan keterangan nama, kelas, dan kehadiran kalian pada hari ini. Yang selanjutnya, siapkan buku catatan. Fungsinya untuk mencatat sedikit catatan tentang materi pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini apabila kalian rasa penting. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, ada 4 tahapan yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah materi. Yang ketiga adalah teknik pembuatan filter air atau saringan penjernih air. Yang terakhir adalah prosedur pembuatan penjernih air. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu yang pertama, menghargai keberagaman pembuatan alat penjernihan air sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat penjernihan air dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang pembuatan alat penjernihan air dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat, menguji, dan mempresentasikan alat penjernihan air di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selain kalian nanti mampu mengidentifikasi bahan-bahan, alat, dan proses pembuatan alat penjernihan air, mampu merancang, kemudian membuat, menguji, kalian diharuskan mempresentasikan hasil produk pembuatan kalian kepada guru. Sebelum beranjak pada materi yang selanjutnya, berapa kali kalian minum dalam satu hari? Pertanyaan seperti ini mungkin akan beragam dalam menjawab pertanyaannya. Mungkin saja kalian menjawab, saya hanya 1 liter Pak dalam meminum air satu hari. Mungkin ada yang 1 gelas satu hari. Ataupun mungkin sampai 5 liter per satu hari. Itu tergantung dari kebutuhan tubuh kalian. Secara logikanya, manusia itu membutuhkan 2 liter air dalam satu hari untuk suplai pada tubuh. Bagaimana rasanya bila kita tidak bisa minum? Mungkin akan haus, ataupun mungkin kita tidak akan bisa hidup kalau kita
Karena seyogianya air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini, tanpa terkecuali. Manusia, tumbuhan maupun hewan membutuhkan air dalam proses kehidupan. Itulah mengapa air ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting terhadap kehidupan kita. Bagaimana jadinya bila air yang kita minum itu sudah habis dan air yang ada tersisa itu adalah air yang keruh atau kotor? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama, kalian melihat di layar sebuah sungai dengan hamparan sampah di atasnya yang mungkin airnya keruh, bau, dan tidak sehat, serta tidak layak dipakai untuk kehidupan kita. Berbeda dengan gambar di sebelahnya, terdapat sumber air dengan mata air yang sangat jernih, tidak berbau, dan mungkin layak untuk kita konsumsi atau kita gunakan. Manakah yang akan kamu pilih? Air yang keruh atau tidak higienis? Atau air yang sangat jernih dan mungkin rasanya enak? Tentu kalian akan memilih air yang sangat bersih karena memang lebih menyehatkan. Bagaimana kalau kehidupan kita air yang sudah jernih ini sudah tidak ada ataupun sudah habis? Yang tersisa hanya tinggal air yang keruh dan tidak higienis karena memang sudah terkontaminasi oleh zat-zat lain yang kita tidak perlukan. Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun, tidak jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu, kita harus selalu optimis. Sekalipun air sumur atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor ataupun berbau, selama kuantitasnya masih banyak, kita masih dapat berupaya merubah atau menjernihkan air keruh atau kotor tersebut menjadi air bersih yang layak pakai dan bisa kita gunakan. Ada beberapa macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah dan paling umum digunakan dengan membuat saringan air. Kita dapat membuat penjernih air atau saringan air sederhana dari bahan-bahan yang berada di lingkungan sekitar rumah. Tujuan utama dari penjernihan air yang pertama adalah menghilangkan gas-gas yang terlarut di dalam air tersebut sehingga mengakibatkan air tersebut itu bau ataupun kotor. Yang selanjutnya, menghilangkan rasa yang tidak enak pada air, mungkin karena kontaminasi ataupun karena sampah-sampah yang mungkin menempel pada air tersebut. Yang ketiga, membasti bakteri patogen yang sangat berbahaya. Secara logikanya, ketika kita menjernihkan air, kita akan melaksanakan penyaringan air. Secara otomatis, ketika kita menyaring, bakteri yang ada dalam air pun akan terpisah dari air yang akan kita konsumsi nantinya. Yang selanjutnya, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Alur penjernihan air. Apabila
sumber air yang kita punya itu sudah kotor, bau, ataupun keruh, kita akan melaksanakan 2 kali tahapan dalam melaksanakan penjernihan. Yang pertama, kita harus menyaring air tersebut dahulu. Setelah disaring, kemudian kita endapkan airnya. Untuk hasil yang lebih maksimal itu biasanya 24 jam. Setelah diendapkan, kemudian akan terciptalah air jernih yang dapat kita gunakan dan dapat kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Teknik penyaringan air. Ada beberapa macam teknik penyaringan sederhana yang sering digunakan untuk menjernihkan air. Karena ketika kita akan melaksanakan penjernihan air, kita akan melaksanakan 2 kali proses. Yang pertama adalah penyaringan dan yang kedua adalah pengendapan. Teknik penyaringan yang pertama yang biasa kita gunakan adalah teknik saringan kain katun. Kain katun yang sering kita pakai bisa kita gunakan sebagai media untuk menyaring air. Semakin tebal kain katun yang kita gunakan, maka akan semakin bagus hasil dari penyaringan air tersebut. Yang kedua, ada teknik saringan kapas. Saringan kapas pada dasarnya sama dengan saringan kain katun, hanya saja menggunakan media yang berbeda. Saringan kapas juga mempunyai sifat yang sama. Ketika semakin tebal kapas yang kita gunakan, secara otomatis hasilnya pun akan lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada teknik aerasi. Teknik aerasi merupakan proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida, seperti hidrogen sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel-partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan dapat teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Yang keempat, ada teknik penyaringan menggunakan saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada lapisan bagian di bawahnya. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Yang kelima, ada saringan pasir cepat atau SPC. Saringan pasir cepat sama halnya dengan saringan pasir lambat, hanya saja bedanya pada saringan pasir cepat ini terbalik urutannya. Apabila di SPL atau saringan pasir lambat, yang paling pertama digunakan adalah lapisan pasir kemudian kerikil. Di saringan pasir cepat yang digunakan adalah kerikil terlebih dahulu, baru kemudian di bawahnya menggunakan lapisan pasir. Yang keenam, ada teknik gravity feed filtering system. Teknik ini merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Air bersih yang dihasilkan melalui 2 tahapan. Pertama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat. Kemudian,
Hasil penyaringan dari tahapan pertama ini disaring kembali menggunakan teknik saringan pasir lambat. Jadi pada teknik ini akan ada 2 kali penyaringan yang dilaksanakan sehingga airnya akan lebih bersih karena memang melaksanakan 2 kali tahapan penyaringan. Yang selanjutnya ada saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 lapisan arang di bawah. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berbentuk arang kayu ataupun arang batok kelapa yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah saringan keramik. Air bersih pada saringan keramik didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai desinfektan dan membunuh bakteri. Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan tertahan dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. Sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering, maka air baku yang dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor. Terakhir ada saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Biasanya berwarna putih, berongga, atau ada pori-porinya. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali biasanya, ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan teknik saringan pasir lambat, terlebih lagi saringan pasir cepat. Itu adalah teknik penyaringan yang digunakan dalam salah satu tahapan untuk penjernihan. Yang selanjutnya adalah teknik pengendapan. Setelah kita melaksanakan penyaringan pada air yang keruh atau kotor, dalam menjernihkan air diharuskan melakukan proses teknik pengendapan. Yang pertama, ada beberapa teknik pengendapan yang biasa dipakai untuk menjernihkan air. Yang pertama adalah teknik pengendapan menggunakan biji kelor. Kalian bisa lihat gambarnya. Biji buah kelor atau maringan olivera mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur seperti logam yang terkandung dalam air limbah dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Jadi airnya bisa lebih jernih setelah diendapkan. Ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknik pengendapan menggunakan media tawas. Tawas sendiri berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan biasanya sekitar 12 jam, sehingga menghasilkan air yang lebih jernih. Yang selanjutnya, ada teknik pengendapan menggunakan kaporit. Kaporit dan tawas pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapannya pun sama, sekitar 12 jam. Yang selanjutnya, ada teknik pengendapan menggunakan kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama hingga 24 jam.
Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang terakhir, ada teknik pengendapan menggunakan arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga dapat menjernihkan air. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Kalian harus tahu dan mengenal bahan dan alat yang biasa digunakan dalam membuat alat penjernih air. Yang pertama ada gergaji. Gergaji alat paling digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda tertentu. Yang selanjutnya ada bor. Fungsinya untuk membuat lubang pada kayu, aluminium, atau bahan-bahan lainnya. Yang ketiga ada pisau. Pisau ini digunakan untuk memotong atau menghaluskan benda. Yang selanjutnya adalah palu. Palu digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. Itu adalah beberapa macam alat yang biasa digunakan dalam membuat alat penjernih air. Teknik pembuatannya pun umum dengan teknik-teknik pembuatan peralatan yang lainnya. Yang pertama adalah teknik memotong. Memotong adalah membagi bahan yang akan digunakan sesuai dengan ukuran bahan yang akan kita perlukan. Jadi yang pertama teknik memotong. Peralatan yang biasanya digunakan biasanya adalah gergaji ataupun mungkin menggunakan pisau. Tergantung dari bahan apa yang akan kita potong nanti. Yang kedua adalah teknik melubangi. Teknik melubangi yaitu adalah teknik membuat lubang pada bahan sesuai dengan ukuran dengan bantuan seperti bor, pisau raut, paku, atau apa saja yang bisa melubangi bahan-bahan tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik menyambung. Teknik menyambung merupakan hal penting dalam membuat produk, termasuk membuat alat pendingin air. Teknik menyambung dapat dilakukan dengan mengelem, mengelas, ataupun menyekrup, serta mengikat dan yang lainnya, bergantung pada karakter bahan yang akan kita sambungkan dengan harapan menghasilkan sambungan yang kuat dan baik. Contohnya, kita bisa menggunakan lem kertas, lem plastik, lem besi, kayu, ataupun lem karet. Tergantung dari bahan yang kita akan gunakan nanti ketika akan membuat alat penjernih air. Prosedur pembuatan alat penjernihan air dengan bahan alam. Yang pertama, silahkan kalian tentukan model atau bentuk dan ukuran alat penjernih air yang akan kalian buat nanti. Setelah kalian menentukan modelnya, kalian buatlah sketsa gambar benda yang akan dibuat dan gambar teknik yang dilengkapi dengan ukuran-ukurannya agar jelas, ya. Yang ketiga, menentukan dan menyiapkan alat tangan, hand tool atau peralatan yang akan digunakan dan bahan alam apa saja yang diperlukan. Jadi nanti kalian harus menyiapkan alat-alatnya serta bahan alam apa saja yang akan kalian gunakan dalam nanti membuat saringan air. Yang keempat, tentukan langkah membuat alat penjernih air. Pada langkah ini yang dimaksudkan menentukan langkah, kalian akan membuat
bagian yang mana terlebih dahulu. Jadi jangan asal buat saja, agar nanti semuanya sesuai dengan rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Setelah membuat, kita harus merakit alat penjernih air sesuai dengan rencana. Setelah menentukan langkah di tahapan sebelumnya, di tahapan selanjutnya kita akan membuat, kemudian merakit alat penjernih air. Di tahapan terakhir, setelah semuanya sudah terakit, kita harus menguji alat penjernih air dan dilanjutkan dengan menyempurnakannya berdasarkan pengujian yang kita laksanakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini dalam teknik dan prosedur untuk membuat saringan air. Sekilas, Bapak sudah memperlihatkan video dalam prosedur pembuatan teknik dalam membuat alat penjernih air sederhana yang ada di sekitar rumah kalian. Setelah mempelajari materi ini, Bapak harap minggu depan di rumah kalian buatlah produk saringan penjernih air dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kalian menggunakan bahan-bahan alam.
Kalian boleh membuat lapisan-lapisan selain yang ada di video yang tadi Bapak perlihatkan. Kalian boleh menambahkan arang yang lebih, ataupun menambahkan kerikil, ataupun hijau, dan lain sebagainya, agar nanti hasilnya lebih maksimal. Silahkan dikerjakan berkelompok, tetapi produk yang dihasilkan harus satu orang satu. Selama masa pandemi ini, Bapak harapkan apabila kalian melaksanakan pekerjaan berkelompok, kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.